Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat The Suryanta Camp. Kalian kira-kira pasukan pentol bakso atau tahu bakso nih? Kalau aku dua-duanya. Nah, masih seputar takjil atau menu berbuka puasa yang sangat ekonomis adalah perbaksoan. Jadi biasanya kalau pentol bakso maupun tahu bakso itu pasti nagih untuk satu keluarga ya. Nah, cara bikinnya nggak usah ribet. Sudah beli saja daging ataupun daging ayam, kemudian langsung minta digilingkan di pasar tradisional Tunda ya. 1 kilonya itu pasti lebih murah kalau di Jawa. Kalau di Maluku itu sekitar 100.000 ya per kilonya. Itu sudah jadi banyak banget bunda sesuka hati mau dibikin apapun ya. Nah, kemudian untuk cara memasukkannya ya ke dalam tahu itu biasanya aku pakai piping bag kayak gini ya, supaya tidak belibet dan lebih memudahkan kita pada saat memasukkan ya. Bunda, ini aku beli tahu di pasar karena tahu di Maluku itu besar ya. Jadi satu tahu itu aku bagi jadi 4 bagian, kemudian aku goreng. Nah, setelah garing itu aku potong salah satu bagian tepiknya itu ya, disobek pakai gunting atau pakai pisau dapur, kemudian baru kita isi kayak gini. Pengisiannya pun sih bervariasi ya bunda. Bagi yang pengen bener-bener ekonomis, gak usah dikeluarkan isi tahunya ya, tetap di situ, kemudian tinggal dikasih gilingan bakso tadi sedikit ya. Atau kalau misalnya pengen tahu yang gemol sekali full dengan gilingan bakso itu tadi ya, dengan dagingnya, maka caranya dikeluarkan aja isian dari tahu itu, kemudian baru dimasuki dengan bakso hingga meluber pada bagian toppingnya atau pada bagian atasnya ya, gitu ya. Kalau aku ini tadi sih aku nggak mengeluarkan isinya, tapi aku penuhin hingga meluber pada bagian atas, jadi kelihatan menul gemol-gemol gitu loh nda. Tuh bunda, jadinya lumayan banyak kan, dan juga rapi ya. Ada juga sih yang versi aku pengen satu tahu dijadikan 2 saja, lalu aku goreng. Kemudian aku juga ada yang pengen berbentuk segitiganya ini kayak gini ya bunda. Jadi terserah bunda semuanya mau modifikasi bentuk-bentuk apa saja ya.
kan Bunda, benar kataku, jadi banyak sekali. Lumayanlah untuk menu berbuka puasa beberapa hari sambil diselingi dengan gorengan-gorengan yang lain ya. Oke, setelah itu siapkan kukusan. Ketika sudah mendidih seperti ini, maka masukkan tahu bakso dan kukus kurang lebih sekitar 45 menit. Nah, ini kan Bunda, alhamdulillah ini sudah selesai dan banyak sekali. Lumayan kan untuk persiapan beberapa hari ke depan menu berbuka puasanya. Nah, kalau sudah matang kita ambil dan kita letakkan pada piring ya. Kita tunggu dulu sampai dingin. Setelah itu baru kita masukkan plastik, dibagi langsung. Misalnya dalam satu hari inginnya 5 atau 6 tahu bakso, ya sudah diambil, berarti satu plastik itu isinya 6. Masukkan di dalam freezer. Ketika ingin dipakai atau dimakan pada saat berbuka puasa, bisa dikukus kembali atau mungkin bisa digoreng. Oke Bunda? Nah, sekarang adonan yang kedua, aku mau bikin pentol bakso. Jadi caranya Bunda, aku panaskan dulu air hingga mendidih, kemudian aku matikan kompor ya. Jadi dalam keadaan air itu tidak mendidih, sudah dimatikan, baru kemudian aku bikin bulatan-bulatan seperti ini ya, sehingga nanti tidak pecah pada saat dilanjutkan dengan proses mendidihkan kembali gitu ya. Nah, untuk membulatkan sih memang tergantung ya Bunda. Kalau kita udah biasa melakukan sih bulat-bulat aja gitu. Tapi kalau Bunda merasa kesulitan, caranya kita cuci tangan kita dulu, kita beri air terlebih dahulu, atau mungkin juga bisa minyak, terserah. Kemudian kita ambil adonan, nanti adonannya tidak begitu lengket, jadi Bunda bisa mengendalikan adonan itu. Nah, juga ada sendoknya, itu dikasih air ya, jadi dalam keadaan dia basah, atau misalnya enggak dikasih minyak juga boleh ya. Kemudian baru bulatan-bulatan seperti ini. Dan pada saat memasukkan bulatan bakso itu sendoknya setengah masuk ya Bunda, jadi terendam di dalam air sehingga pada saat mengambil adonan kembali itu dia tidak lengket gitu ya. Lakukan berulang, Bunda mau yang kecil, yang bakso kerikil atau bakso mini, atau mungkin juga mau yang bakso sedang juga bisa, atau bahkan bakso rudal, bakso gede itu Bunda ya. Cuman kalau aku memang nggak niat bikin bakso, memang hanya dibuat untuk camilan pendamping goreng-gorengan pada saat berbuka puasa gitu ya. Setelah adonan semuanya selesai dibulatkan, maka kemudian kita nyalakan kompor dengan api kecil saja ya Bunda, hingga mendidih. Nanti akan terlihat
ciri dari bakso yang sudah matang akan nampak dari bawah, dia akan menyembul keluar gitu. Lucu deh Bunda ya, nanti dilihat aja kalau dia sudah mulai matang maka dia akan menyembul ke atas semuanya. Nah setelah itu baru kemudian kita ambil ya. Ini sudah mengapung semuanya ya Bunda, dan airnya sudah mendidih seperti ini. Setelah itu matikan kompor ya. Siapkan air es atau air yang ada es batunya juga tidak masalah ya Bunda. Kemudian hasil bakso tadi kita saring dan kita masukkan langsung di dalam air yang dingin itu ya. Tujuannya apa? Ya supaya dia mendinginkan dan membuat kenyal itu bakso, sehingga pada saat nanti sudah disaring dan sudah tidak ada air dan dimasukkan di dalam plastik itu dia bisa kenyal-kenyal tanpa formalin atau tanpa pengawet tambahan gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu tinggal tergantung selera dari Bunda, mau dibagi jadi berapa, dimasukkan plastik, masuk freezer. Oke Bunda semuanya, semoga tips ini bisa bermanfaat ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.